Bentar ya. Pak Cepi gimana ngelihat Pak? Oh, cuti. Cuti jelang pemilu. KPPS. Ini juga salam lagi di luar. Waalaikumsalam. Al-Wahhab secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Pemberi. Al-Wahhab secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Pemberi. Al-Wahhab terambil dari akar kata wahaba yang berarti memberi dan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Dan memang tanpa berharap imbalan itu maksudnya ya. Jadi memang Allah kalau memberi hambanya itu tanpa berharap imbalan untuk dirinya. Karena pada prinsipnya Allah tidak membutuhkan selainnya. Makasih Mas. Saya ulang, pada prinsipnya Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Nah, selainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustadz, Allah kasih kita rizki, nyatanya Allah nyuruh kita bersyukur. Bersyukur itu kan berterima kasih kepada Allah. Berarti Allah butuh imbalan Ustadz. Allah minta imbalan. Enggak, Allah enggak minta imbalan itu. Karena kalau kita bersyukur yang untung siapa? Kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kata Allah, siapa yang bersyukur berarti dia sedang bersyukur pada dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang yang bersyukur, ada orang diberi nikmat oleh Allah dan Allah perintahkan dia untuk bersyukur, saya ulang, yang diuntungkan dengan syukur itu siapa? Hamba itu sendiri. Jadi Allah tidak minta imbalan. Allah tidak minta imbalan. Kenapa? Karena kalau hamba itu bersyukur, yang untung ya hamba itu sendiri. Dan kalau dia kufur, yang rugi siapa? Ya hamba itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau ada orang yang bersyukur, monggo. Assalamualaikum. Jadi kalau ada orang yang bersyukur, maka yang beruntung ya hamba itu sendiri. Dan kalau hamba itu kufur, yang rugi ya hamba itu sendiri. Oke, makanya silakan dipilih mau syukur atau kufur. Tapi itu Ustaz, Allah menciptakan alam semesta ini kan supaya kita beribadah kepadanya. Supaya kita ini tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah dan supaya kita beribadah kepadanya. Saya balik nanya sekarang lah, kalau kita beribadah kepada Allah, kan kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pertanyaannya, kalau kita beribadah kepada Allah, yang untung siapa? Ya kita sendiri. Apa terus kalau kita beribadah kepada Allah yang untung Allah? Enggak, Allah enggak ngambil untung sama sekali. Kalau kita beribadah kepada Allah, yang untung ya kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat kebaikan itu sendiri, manfaat dari kebaikan itu sendiri. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat dari keburukan itu sendiri. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Makanya di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 46 itu Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha." Siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita cermati, ya, tidak ada hal yang diwajibkan oleh Allah hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu ada manfaat yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh jasmani, lebih-lebih rohani kita, yang kalau kita tidak ambil rugi kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu ada bahaya yang menganga, yang kalau kita terjang bahaya banget itu buat jasmani, terutama rohani kita. Saya ambil contoh sederhana aja misalnya, terkait dengan sebut saja kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam.
Coba nanti baca buku tentang manfaat gerakan sholat misalnya. Coba nanti cermati tentang rahasia waktu-waktu sholat. Yang 5 waktu itu coba. Coba Anda perhatikan rahasia hikmah di balik membaca Al-Quran, terutama saat sholat misalnya. Itu manfaatnya sangat luar biasa, dan itu manfaat yang sangat luar biasa bahkan untuk fisik, apalagi untuk batin, untuk jasmani, apalagi untuk ruhani. Kalau Anda baca manfaat gerakan sholat, ini kita baru ngomong jasmani, itu sungguh loh, kalau kita ngerti manfaat gerakan sholat, bahkan kita akan merasa rugi kalau tidak sholat. Kenapa? Ada banyak manfaat di balik sholat, kok nggak kita ambil. Itu kita baru ngomong jasmani, belum ruhani. Ruhaninya jangan tanya, udah bagaimana manfaat gerakan sholat itu sendiri bagi ruhani kita, terutama ukhrawi kita nanti, dan bagaimana bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Sebagaimana bahaya untuk jasmani, maka untuk ruhani lebih berbahaya lagi sebenarnya kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu itu. Saum di bulan Ramadan, coba nanti cermati itu, bagaimana manfaat saum di bulan Ramadan. Baca keterangan para dokter ahli terkait dengan manfaat dari puasa itu. Itu baru manfaat jasmani, udah luar biasa manfaatnya. Yang kalau kita nggak ambil rugi itu. Itu kita baru ngomong kalkulasi jasmani, duniawi, belum ukhrawi. Kalau kita bicara pahala ukhrawinya, lebih besar lagi pahalanya, lebih dahsyat lagi. Yang kalau tidak kita ambil rugi banget kita. Makanya tidak ada hal yang diwajibkan oleh Allah hingga wajib banget. Kecuali di balik semua itu ada manfaat yang luar biasa. Untuk jasmani lebih-lebih rohani kita, untuk duniawi lebih-lebih ukhrawi kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga haram banget, hingga mencapai ancaman dosa besar, kecuali di balik semua itu ada bahaya yang menganga juga. Yang kalau kita terjang, bahaya banget buat kita itu. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya penyalahgunaan narkoba misalnya. Itu bagaimana bahayanya sangat luar biasa. Itu kita ngomong jasmani aja, belum rohani. Itu baru ngomong jasmani, belum rohani. Kita belum ngomong ukhrawi, baru duniawi. Tinggal pilih kan, rumah sakit, rumah tahanan, atau rumah masa depan, kan gitu aja. Orang kalau penyalahgunaan narkoba, kita nggak usah ngomong free sex dulu. Kita ngomong syirik misalnya, perbuatan syirik. Bagaimana tidak sedikit orang yang, maaf ya, terancam dalam bahaya yang sangat besar pada saat dia berbuat syirik. Bagaimana kemudian ada orang demi menggandakan uangnya datang ke dukun pengganda uang, ada ritual minum air, ternyata minum teh, ternyata tehnya udah dikasih racun tikus sama dukunnya, mati dia, yang di Tangerang itu. Belum lagi kasus yang orang Makassar ikut menggandakan uang di Probolinggo itu, yang setiap kali datang dia ke dukunnya itu dikasih minum yang ternyata minuman katanya untuk obat, ternyata diisi racun yang pelan-pelan diharapkan yang bersangkutan mati. Itu tertipu sampai 200 miliar malah. Nauzubillah min syarri dzalik. Enggak, maksud saya begini, kalau dipikir-pikir itu loh. Kalau kita yang akalnya masih waras kan mestinya kan mikirnya gini, lah itu dia bisa menggandakan uang, ngapain menggandakan uangnya orang lain, kenapa enggak uangnya sendiri? Kan aneh itu. Bisa dipahami ya? Iya. Makanya kan, ya saya ulang tadi, orang yang terjebak pada perbuatan syirik, dia terjebak pada perbuatan yang sangat membahayakan dirinya, jasmaninya lebih-lebih ruhaninya. Dan nanti silakan Anda sebut apa perbuatan dosa yang ancamannya dosa besar. Pasti sangat berbahaya itu. Untuk jasmani kita, lebih-lebih ruhani kita. Untuk duniawi kita, lebih-lebih ukhrawi kita. Udah tunjuk aja apa dosa yang paling besar. Dan tunjuk kewajiban yang paling diwajibkan oleh Allah, kecuali di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikan. Kita nggak usah ngomong kalkulasi ukhrawi, ngomong dunia aja. Itu manfaatnya sudah sangat luar biasa. Dan kalau kita tinggalkan ya ruginya banget. Ada manfaat yang besar kok nggak diambil, kan gitu aja. Makanya saya ulang, jangan GR kalau kita berbuat baik lantas kita berjasa kepada Allah. Enggak. Semua kebaikan yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita sendiri, yang untung ya kita. Jadi kalau kita berbuat baik, yang untung ya kita. Kalau kita berbuat jahat, yang rugi siapa? Ya kita. Makanya Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan, ketika beliau menjelaskan pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata beliau mengutip firman Allah di surah
Hamim As-Sajdah surah ke-41 ayat 46 tadi itu, apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi. Lianna Allah yaqul man amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi. Wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi kalau ada orang nipu, berbuat zalim pada orang lain, itu kelihatannya aja nipu orang lain ya. Kelihatannya aja dia berbuat zalim pada orang lain. Padahal dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Betul. Kelihatannya dia jahat sama orang lain, padahal sebenarnya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Itu saking jahatnya. Allahu Akbar. Nah, bisa dipahami ya? Allahu Akbar. Makanya saya ulang, Allah memberi banyak hal, bahkan segala-galanya kepada hambanya itu. Allah tidak berharap imbalan sama sekali. Kalaupun ada perintah Allah untuk bersyukur, syukur itu untuk siapa? Untuk kebaikan kita sendiri. Kalaupun ada perintah untuk beribadah kepada Allah, ibadah itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita sendiri. Jadi Allah itu gak paten sebenarnya. Jadi Allah itu sebenarnya gak paten apakah kita mau beribadah atau durhaka kepada Allah. Allah itu gak paten aslinya. Saya ulang ya, aslinya Allah itu gak paten apakah kita itu beribadah atau durhaka kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita taat kepada Allah, yang rugi ya kita sendiri. Kalau kita taat pada Allah, yang untung siapa? Ya kita sendiri. Kalau kita durhaka kepada Allah, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Sampai Allah katakan di surah Al-Kahfi ayat 29 itu, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi ada ancamannya di situ. Kalau milih kafir ada ancaman di ayat itu. Nah, Allah kasih bebas, silakan mau pilih mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan untuk kita berlaku fujur atau berlaku takwa, silakan dipilih. Kita ada potensi fujur, tapi kita juga ada potensi takwa. Ada potensi buruk, ada potensi baik. Itu kembali pada kita mau pilih yang mana. Tapi ingat, di pada semua pilihan yang kita pilih memiliki konsekuensi yang akan kembali pada diri kita sendiri. Di semua pilihan yang kita pilih memiliki konsekuensi yang akan kembali pada diri kita sendiri. Maka hati-hati jangan sampai salah pilih. Loh, ini nggak ada hubungannya sama 17 April besok, nggak ada. Ini maksud saya ngomong cuma jangan salah pilih dalam kehidupan ini, maksud saya begitu. Ya, jadi jangan dihubung-hubungkan sama 17 April besok. Saya cuma ngomong aja dalam kehidupan jangan sampai kita salah pilih. Itu seperti itu. Kalau sampai kita salah pilih, tidak menjadi orang yang bertakwa, bahaya. Kalau kita jadi orang yang fujur ya bahaya. Itu seperti itu. Jadi silahkan. Nah, mau syukur, mau kufur silahkan. Bersyukur terima manfaatnya, kufur tanggung risikonya. Taat terima manfaatnya, maksiat terima risikonya. Semoga Allah berikan kita kemauan dan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar ya, serta istiqomah. Amin Allahumma amin insyaallah. Dalam Al-Qur'an kata Al-Wahhab disebut 3 kali dan semuanya menunjuk pada sifat Allah, yaitu di surah Sad. Surah Sad surah ke-38 ayat 9 dan ayat 35. Surah itu kata Al-Wahhab 3 kali dan semuanya menunjuk pada sifat Allah. Yang pertama di surah Sad surah ke-38 ayatnya ayat 9 dan 35. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Maksudnya gini, yang punya pahala itu siapa sih sebenarnya? Mereka yang selain Allah itu ataukah Allah gitu maksudnya? Saya mau tanya, ini kan pertanyaan ya sebenarnya. Tapi pertanyaan ini tidak untuk dijawab, tapi untuk direnungkan dan diamalkan. Nah, di Al-Quran itu banyak istifham, pertanyaan itu banyak di Al-Quran. Kenapa kok banyak pertanyaan dalam Al-Quran? Kata sebagian para ulama menjelaskan, ada model orang itu kalau didoktrin, dinasihati itu mental, tidak mau dia.
dinasihati itu tidak mau. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tidak bisa. Ada orang model begitu itu tidak bisa. Dinasehati, didoktrin tidak bisa, tapi ditanya dia mikir. Ditanya dia mikir. Kenapa? Karena di antara cara kerja otak itu, kalau ditanya dia akan berusaha menjawab. Di antara cara kerja otak itu loh, kalau ada istifham pertanyaan dia akan berusaha menjawab. Kalau pertanyaannya masalah akhirat, diharapkan pas dia mikir itu mengandung zikir. Kalau pas pertanyaannya masalah akhirat, diharapkan pas mikir ada di zikir. Nah, pas mikir sambil zikir itu diharapkan hatinya terbuka. Dengan izin Allah, pintu hidayah masuk, pintu hidayah terbuka, sinar hidayah masuk dalam hatinya dan dia menjadi tersadar. Makanya kalau Anda diuji oleh Allah punya orang tua, punya suami atau punya istri, punya anak yang keras kepala, yang kepalanya keras itu, kalau dipukul bunyi tang gitu. Nah, itu jangan dinasihati pakai bahasa-bahasa yang mengharuskan atau melarang, coba ditanya saja. Emang kamu gak akan mati apa? Emang kamu selamanya hidup di dunia ini? Emang gak takut masuk neraka? Emang gak pengen masuk surga? Emang gak takut apa sama ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran itu? Itu walaupun kelihatannya gak mikir, kayak cuek itu, tapi karena udah terlanjur masuk di kupingnya, maka otak itu kan berusaha menjawab. Nah, pada saat otak berusaha menjawab itu, kan mikir kan? Karena pertanyaannya masalah akhirat, jadi mengandung zikir. Nah, diharapkan terbuka mata hatinya itu. Nah, ini juga gitu, ini pertanyaan tentang akhirat ini. Yang punya pahala itu siapa sebenarnya? Allah apa selain Allah gitu? Jawabannya siapa? Allah. Lah kalau sudah tahu yang punya pahala Allah, kenapa berbuat baiknya tidak karena Allah itu loh? Wong yang Al-Wahhab itu Allah, yang punya pahala itu Allah, yang berkuasa ngasih pahala itu Allah, kok berbuat tidak karena Allah itu loh. Misalnya saya berbuat karena Pak Sam, saya berbuat baik karena Pak Sam. Sebut saja tadi saya sholat ya, saya tak sholat, ada Pak Sam, tak bagus-bagusin sholat saya. Emang Pak Sam bisa ngasih saya pahala? Enggak Pak Sam. Nah, itu Pak Sam. Pak Sam nggak bisa ngasih pahala sama saya. Wong Pak Sam nggak punya pahala kok. Nggak punya pahala untuk bisa diberikan kepada saya. Karena yang punya pahala siapa? Allah. Mentok Pak Sam kalau muji saya paling gini doang. Begitu doang. Apa terus kalau Pak Sam muji saya terus listrik di rumah saya dibayari sama Pak Sam kan enggak? Kan enggak Pak. Apa terus kalau Pak Sam muji saya terus beliin saya pulsa, paket data Telkomsel kan juga enggak. Artinya Pak Sam kalaupun memuji saya, beliau tidak bisa memberikan pahala apa-apa. Jadi rugi saya kalau saya berbuat amal kebaikan karena selain Allah itu rugi. Kenapa? Karena selain Allah nggak punya pahala, nggak bisa ngasih pahala maksud saya gitu. Makanya mulai sekarang kita mesti paham bahwa kalau beramal itu mbok ya karena Allah gitu loh. Supaya kalau kita ini beramal itu ada diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala itu rahmat Allah. Pahala itu rahmat Allah. Lanjut. Tadi ayat 35-nya ya. Allah katakan, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan memang setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi yang punya kerajaan atau kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, yang menguasai bangsa jinnya, bangsa binatangnya, anginnya, lautnya, semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu siapa orang yang punya kerajaan yang kedahsyatannya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang angin pun bisa diperintah oleh beliau, binatang pun beliau mengerti pembicaraan mereka dan dalam kendali beliau, bahkan setan pun harus nurut sama beliau. Coba bayangkan, setan aja harus nurut sama Nabi Sulaiman.
Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi ini doa Nabi Sulaiman minta kepada Allah kerajaan yang luar biasa dengan menggunakan Al-Wahhab. Ya tentu kita andaikan berdoa dengan doa ini kita tidak akan mendapatkan yang sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi paling enggak kecipratan barokahnya lah. Nah, kecipratan barokahnya. Nah, tapi intinya sih kita rayu Allah dengan namanya Al-Wahhab karena Nabi Sulaiman merayu Allah dalam doanya dengan menggunakan sifatnya Al-Wahhab untuk permohonan yang luar biasa. Kita tahu ya, salah satu fungsi dari Al-Asmaul Husna adalah apa? Untuk merayu Allah dalam doa. Di mana Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Al-A'raf ayat 180. Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Nah, di antara hal yang bisa kita minta dengan nama Allah Al-Wahhab ini adalah kerajaan atau kekuasaan yang tiada taranya. Ini yang nyalek-nyalek baca doa ini. Allahu Akbar. Yang nyalek-nyalek, yang nyapres-nyapres. Terus berikutnya kan tadi 3 kali. Yang ketiga ada di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 8. Surah ketiga ayat berapa? 8. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh, janganlah engkau gelincirkan, janganlah engkau jadikan condong hati-hati kami itu, jangan engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, wahab lana, dan berikanlah untuk kami secara terus menerus min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Ini doa penting, saking pentingnya sampai Allah turunkan langsung dalam Al-Quran. Tentang apa? Supaya hati kita tidak tergelincir berpaling dari Allah menuju kepada kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah, terutama setelah kita diberi hidayah oleh Allah. Nah ini penting. Saya ambil contoh gini ya. Saya nggak tahu ya, pernah apa enggak ya kita ini mengalami satu keadaan di mana ada saatnya di mana kita ini rajin banget beribadah, rajin baca Quran, rajin datang ke majelis taklim, rajin berzikir. Tapi ada saatnya tiba-tiba muales maksudnya. Iya, muales. Kalau cuman muales dalam arti ibadahnya agak kendor itu masih mending. Yang repot adalah malas beribadah disertai dengan dorongan kuat untuk durhaka kepada Allah. Lah ini yang repot ini. Saya ulang ya. Kalau cuman muales dalam arti berkurang semangat sholat ibadah itu berkurang, dalam pengertian futur itu masih wajar lah. Namanya orang pasti ada semangat, ada malesnya. Tapi yang repot adalah kalau malesnya orang dalam beribadah itu bersamaan dengan malesnya orang beribadah itu munculnya dorongan yang kuat untuk durhaka kepada Allah. Nah, itu yang repot. Nah, supaya itu tidak terjadi, di antara doanya ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa yang bisa menjamin hidayah untuk tetap dalam hati kita? Tidak ada kecuali Allah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Nah, makanya mohon pada Allah agar hidayah yang ada dalam hati kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menggunakan kata Wahhab, Al-Wahhab, Wahhab lana, hab bentuk amar dari kata wahaba, itu artinya berikanlah untuk kami terus-menerus dari sisi rahmat ya Allah. Dengan kata lain begini, menjadi orang baik itu gampang, tapi menjadi orang yang baik terus, yang sulit itu terusnya itu, yang berat itu terusnya itu. Saya ulang ya, menjadi orang baik itu gampang, tapi menjadi orang baik terusnya itu loh yang berat itu terusnya. Sambil contoh, ini Pak, kita para suami nih Pak, berbuat baik kepada istri gampang apa gampang? Gampang. Tapi berbuat baik kepada istri terus, yang berat itu terusnya Pak. Kadang rotok mendedek itu Pak. Lah iya. Yang berat itu terusnya itu.
Nah, supaya kita ini baik terus kepada istri, salah satunya ya ini doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu-ibu sebagai seorang istri berbakti pada suami gampang apa gampang? Gampang. Berbakti pada suami itu gampang, Bu. Tapi berbakti kepada suami terus, nah yang berat itu terusnya, Bu. Karena kalau berbakti sama suami kadang ada plus-plusnya. Plus penderitaannya maksudnya. Ya namanya berbakti sama suami kan macam-macam tantangannya. Karena ada orang mengatakan dengan kalau kamu punya anak 3 berarti anak kamu 4, yang satu ya suamimu itu. Nah, kadang suami itu dengan sifat kekanak-kanakannya. Nah, disitulah ibu-ibu harus bersabar. Nah, makanya supaya ibu bisa berbuat baik terus, ya baca itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berbakti pada orang tua itu gampang. Tapi menjadi anak yang berbakti pada orang tua terus, yang berat itu terusnya itu. Makanya supaya kita ini menjadi anak yang berbakti terus sama orang tua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa sampai Allah turunkan langsung, pertanda doa ini sangat penting supaya kita nggak tergelincir, terutama saat sakaratul maut nanti. Saat sakaratul maut kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah sebagai seorang muslim muttaqin dengan qalbun salim. Amin Allahumma amin insyaallah. Al-Wahhab adalah yang memberi banyak dari miliknya walau tanpa diminta. Dia memberi berulang-ulang bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Allah itu kalau memberi kepada hambanya, bahkan pada beberapa pemberian Allah itu pada hal yang tidak pernah diminta oleh kita bahkan. Karena apa? Karena seringkali Allah itu memberi kepada hambanya bukan apa yang dia inginkan, tapi apa yang dia butuhkan. Untuk apa yang dibutuhkan oleh hambanya tanpa dia minta pun Allah kasih. Saya mau tanya sama Anda, pernah nggak minta oksigen sama Allah? Pernah nggak minta nasi sama Allah? Pernah nggak minta air sama Allah? Hampir nggak pernah kita minta semua itu. Tapi karena itu dibutuhkan, Allah kasih. Demikian juga terkait dengan spiritual kita. Semua Allah kasih. Jangan salah loh, hidayah Allah itu kata para ulama seperti cahaya matahari yang menyentuh seluruh makhluk. Kalau ada orang yang nggak tersentuh oleh hidayah Allah, bukan hidayah yang tidak menyentuh dia, tapi dia yang menghindari hidayah itu. Dia yang menghindari sinar matahari itu. Jadi kalau ada orang yang nggak kena sinar matahari, itu bukan salah sinar mataharinya, tapi salah dia kenapa dia menghindari sinar matahari. Dan cermati coba, orang-orang yang ingkar kepada Allah kebanyakan adalah orang yang mengingkari kebenaran ajaran Allah. Karena kalau mereka mau dengan akal warasnya, dengan akal sehatnya mencerna dan melihat kenyataan yang ada, orang pasti tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itu seperti itu. Kalau saya sering ngomong gini, kebenaran ajaran Islam itu tidak hanya bisa dibuktikan secara imaniah, bahkan secara ilmiah pun bisa dibuktikan. Dan berapa banyak kan tokoh-tokoh dari Barat, ilmuwan-ilmuwannya itu yang akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Ada fenomena alam yang di teori ilmu mereka nggak bisa dijawab, tapi ketemunya di Al-Quran jawabannya. Ada banyak fenomena alam yang mereka tidak bisa memecahkan dengan teori fisika mereka, dengan teori biologi mereka, tapi ternyata Quran menjelaskan. Itu nanti lebih detailnya silakan baca bukunya Harun Yahya itu tentang informasi ilmiah tentang Al-Quran itu, tentang informasi ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Makanya saya ulang, betapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam, para ilmuwan-ilmuwan dari Barat itu gara-gara mata hati mereka terbuka dengan kebenaran, asal mereka jujur pada hati nurani mereka sendiri. Bagi yang nggak jujur karena kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan seterusnya, ya mereka sulit menerima kebenaran Islam itu. Tapi bagi yang jujur ya tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya mau masuk Islam. Itu seperti itu.
Pada prinsipnya hanya Allah yang Al-Wahhab dan manusia tidak ada yang mampu. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari sifat Allah Al-Wahhab ini, yaitu dengan menjadi pribadi yang ikhlas, berbuat semata-mata hanya karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 162 itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Kalau mau kita jelentrehkan gini loh. Ini rumus dasar ini ya. Kan kalau Allah menyuruh hambanya, Allah tidak berharap balasan dari hambanya untuk kepentingan dirinya. Kalaupun Allah nyuruh berbuat baik itu untuk kepentingan hamba itu sendiri. Kayak Allah nyuruh kita bersyukur, itu untuk kebaikannya ya untuk kita sendiri. Kalau kita nggak mau syukur, yang rugi ya kita sendiri. Allah nyuruh kita beribadah kepadanya, hanya kepadanya, yang untung ya kita. Kalau kita nggak mau nyembah Allah, yang rugi ya kita. Nah, lanjutannya kalau mau kita teruskan nih. Jadi kalau seandainya kita menyuruh seseorang atau berbuat baik pada seseorang, maka bersikaplah seperti Allah bersikap kepada hambanya, tidak berharap balasan dari hamba itu. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan yang terjadi pada orang itu. Nah, tapi namanya manusia pasti dalam hati kita terselip harapan dong. Nah, itu gantungan kepada Allah saja harapannya. Saya nggak berharap orang itu membalas, saya berharap balasan dari Allah saja. Saya tidak berharap dibalas oleh orang, tapi saya berharap dibalas oleh Allah saja. Nah, berharap kepada Allah itu yang bisa kita lakukan dalam konteks Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sekarang gini, saya mohon maaf. Ada dengar pepatah ini enggak? Air susu dibalas dengan air toba. Nah, oke. Berapa banyak orang yang berniat baik pada orang lain, bahkan berbuat baik pada orang lain tapi dibalas dengan keburukan? Ada? Niatnya berbuat baik tapi ternyata dibalas dengan keburukan. Terlepas dari semua itu, begitulah kenyataannya kalau kita berharap sama makhluk, kadang kecewa. Satu saat ada jamaah telepon sama saya, Ustadz, ngajar di mana? Di Pondok Kelapa, Pak. Saya mau konsultasi, Ustadz, kita janjian ya. Oke, di mana, Pak? Diatur aja tempatnya. Ya Ustadz, kita di Burger King. Di Burger King, saya diajak di situ. Saya sih kalau diajak tempat makan ya mau aja, enak. Akhirnya kita ketemu di situ itu, ngobrol. Di antara obrolan itu apa kata beliau? Ustadz, saya ini capek, Ustadz, katanya. Kenapa, Pak? Saya ini pernah berbuat salah kepada istri. Saya sudah minta maaf dan saya sudah berusaha berubah lebih baik, Ustadz. Jadi saya sudah berusaha berubah lebih baik. Tapi istri tidak pernah menanggapi kebaikan saya, Ustadz. Alih-alih kebaikan saya diapresiasi, saya malah dihina terus, Ustadz. Saya capek, Ustadz. Saya sudah berusaha berubah tapi tidak dihargai perubahan saya. Saya capek, Ustadz, kata dia. Yang diulang-ulang kata itu. Saya nanya sama beliau, loh, Bapak berubah lebih baik itu karena Allah apa karena istri? Saya tanya gitu. Bapak berubah lebih baik itu loh karena Allah apa karena istri? Diam beliau. Iya Ustadz ya, iya. Kalau Bapak karena istri capek, Pak, saya bilang. Maaf nih, Anda para suami, kita semua para suami, kalau berubah karena istri capek, Pak. Mending berubah karena Allah. Soal istri mau menghargai atau tidak menghargai perubahan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah kita berbuat baik, ini berubah lebih baik itu karena Allah. Nanti Allah yang akan bereskan semuanya. Ibu-ibu juga gitu, sama. Berbuat baik pada suami ya karena Allah, jangan karena berharap imbal baik dari suami. Suami yang nggak pengertian itu ya banyak. Ada orang itu dalam kehidupan rumah tangganya itu, bahkan sampai punya anak 3, itu baru ngucapin terima kasih ke istri itu sekali atau 2 kali. Saking nggak pernahnya bilang terima kasih ke istrinya. Nah, semakin istri itu nuntut dibilang terima kasih oleh suaminya, ya semakin menderita dia. Tapi kalau dia mengatakan apa yang diperbuat oleh suami terhadap saya itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya adalah bagaimana saya berbuat baik kepada suami. Nah, itu yang begitu itu namanya ikhlas namanya. Walaupun tentu keadaan yang tidak baik mesti diperbaiki ya. Akan tetapi maksud saya udah kalau berbuat baik udah karena Allah aja. Berharap dibalas oleh Allah. Semakin kita berharap dibalas oleh makhluk, maka yang terjadi adalah penderitaan atau kekecewaan.
Sambil contoh sederhana ini contoh sederhana. Contoh sederhana. Ibu-ibu masak masakan yang enak untuk dinikmati oleh suami. Kalau harapan ibu adalah saya berbuat yang terbaik untuk suami karena Allah, ibu pasti bahagia. Dengan memasak masakan yang enak itu ibu sudah bahagia. Tapi coba tambahkan harapan satu lagi. Berharap suami mereaksi masakan Anda dan mengatakan enak mah masakanmu, terima kasih ya mah. Tambahkan harapan itu. Begitu ibu tambahkan harapan itu dan ternyata suami tidak mengatakan apa yang ibu harapkan, apa yang terjadi? Kecewa. Jadi yang harusnya ibu sudah cukup bahagia dengan ikhlas tahap pertama tadi, gara-gara ibu tambahkan harapan kepada suami, akhirnya malah jadi kecewa. Kenapa? Karena ternyata tidak semua suami peka dengan istrinya. Ya kalau suaminya peka, kalau suaminya pekok, lebih ya. Kalau suaminya peka masih mending lah, pekok itu yang angel. Lah ya apa? Allahu Akbar. Paham ya. Semuanya kalau sama makhluk jangan berharap apa-apa, udah. Berharap sama Allah aja udah. Ada orang Anda bantu, dia bilang terima kasih, ya anggap itu bonus. Nggak ngucap terima kasih, biar aja itu hak dia. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita berbuat baik aja. Cuman titeno no tak tolong maneng kon. Nah ini misalnya, mohon maaf misalnya. Ya pokoknya. Nah itu misalnya, Pak, misalnya. Tentu saya ulang tadi kita harus ikhlas karena Allah. Nah itu cuma contoh aja. Jangan ditiru itu. Kata-kata terakhir tadi. Ya pokoknya karena Allah. Apalagi kalau orang yang kita bantu itu adalah orang yang kepadanya kita wajib membantu. Kayak orang tua, mertua. Kadang anak itu sebel sama orang tuanya dengan mengatakan saya sebel sama orang tua saya. Mosok saya bantu banyak nggak dihargai bantuan saya. Terima kasih. Dan saya nggak bantu lagi, salah. Begitu dia ngomong seperti itu langsung salah. Kenapa? Karena begitu dia tidak bantu orang tuanya ya kegoda setan, ya haram. Padahal bantu orang tua itu wajib kalau orang tua membutuhkan bantuan anaknya. Maka sekezel-kezelnya kita pada orang tua udah bismillah bantu aja karena Allah. Yang tulus aja ikhlas karena Allah. Soalnya orang tua tidak mengapresiasi kita nggak apa-apa, yang penting Allah yang mengapresiasi. Mohon maaf ya, fakta di lapangan kan ada sebagian anak yang berbakti sama orang tuanya malah nggak diapresiasi sama orang tuanya. Justru anak yang nggak berbakti malah disayang-sayang. Ada nggak begitu? Ada. Allahu Akbar. Di sini sih nggak ada, tempat lain banyak. Allah. Iya, tapi kalau kita ikhlas, tidak peduli apapun sikap orang tua kita, pokoknya kita berbakti karena Allah. Allahu Akbar. Kita harus membantu sesama dengan bantuan yang berkesinambungan atau produktif, seperti zakat atau sedekah yang produktif. Jadi kalau kita belajar dari Al-Wahhabnya Allah ini, kalau bisa Pak, Bu, bantuan kita itu bantuan yang bersifat produktif. Produktif yang dimaksud adalah kalau kita membantu itu kalau bisa bantuan itu bukan BLT, bantuan langsung telas. Nah, kalau bisa itu bantuan yang bersinambungan. Baik, saya kira ini contoh zakat atau sedekah yang produktif gini contoh ya. Misalnya tahun ini Pak Syam zakatnya itu 1 miliar misalnya. Amin Allahumma amin. Itu orangnya 1 miliar. Misalnya ini amin insyaallah mudah-mudahan. Itu
Enggak, zakatnya itu 2,5% aja 1 miliar deh itu. Gimana? Nah iya berapa? Nah itu Pak Sam, jangan sampai Pak Sam bagi zakatnya nanti per orang dikasih 100 ribuan. Dibagi ke sekian ribu orang, per orang dapat berapa? 100 ribuan. Itu salah itu. Kenapa saya bilang salah? Sayang, zakat 1 miliar, akhirnya BLT tadi, bantuan langsung telas. Mending 1 miliar itu dicari Pak, orang-orang miskin, terutama yang soleh, atau yang dalam bingkai sedang didakwai lah, untuk diberi modal usaha, yang diharapkan nanti dengan modal usaha itu plus pendampingan ya. Diharapkan dengan modal usaha dan plus pendampingan itu yang bersangkutan nanti bisa sejahtera tahun depannya, sehingga menjadi muzaki. Contoh. Misalnya, ini saya mau bikin usaha binaan deh, binaan jahit menjahit, atau binaan pertanian, atau binaan ternak misalnya. Dengan dana zakat Bapak itu, Bapak buat pelatihan, datangkan insinyur-insinyur atau ahli-ahli di bidangnya untuk memberikan pengarahan keterampilan tentang apa yang Bapak targetkan tadi itu. Terus setelah selesai mereka kursus, kasih modal plus pendampingan oleh ahlinya sampai mereka paling enggak setahun itu sukses. Diharapkan tahun depannya mereka sudah jadi muzaki kalau bisa. Nah, itu kalau dana besar itu gitu Pak. Makanya saya pernah kecewa itu kepada Badan Amil Zakat dalam skala nasional. Itu saya pernah kecewa karena ternyata zakat oleh mereka, sebagian mereka itu dipertontonkan di TV itu. Soalnya saya berani ngomong karena dipertontonkan di TV. Itu dia kumpulkan sekian ribu anak yatim, terus mereka pulang cuman dapat uang 200 ribuan, sama dapat tas sekolah sama buku sekolah. Oke lah, tas sama buku sekolah masih mending, lumayan lah. Tapi uang cuma 200 ribuan kesekian banyak orang itu kan BLT, bantuan langsung telas. Mending comot 1, 2, 30 anak yatim, 1, 2, 30 anak yatim atau 1, 2, 300 anak yatim itu sekolahkan sampai selesai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Persyaratkan masuk pesantren misalnya, nggak ada masalah. Itu lebih baik daripada terus kemudian per anak yatim dikasih 200 ribu terus BLT, bantuan langsung telas. Iya, mending tadi itu ambil comot 10 atau 20 anak yatim, 100 atau 200 anak yatim, comot, biayai dari SD-nya sampai kuliahnya, sampai lulus. Kalau perlu persyaratkan masuk pesantren biar utuh pertolongan kita itu lahir batin. Nah, terus diharapkan begitu mereka sukses, tidak hanya sukses dunianya tapi juga sukses akhiratnya. Nah, gitu Pak Sam, kalau zakatnya 1 miliar Pak nanti ya. Itu Pak, iya. Itu. Cari Pak janda-janda yang miskin-miskin. Atau kumpulkan anak-anak yatim, tanya baik-baik. Nah, ibumu masih muda apa udah tua? Gitu. Maksudnya kalau masih muda dikasih modal usaha. Kalau sudah tua disantuni saja. Maksudnya gitu. Pikirannya jangan kemana-mana. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau kemana-mana. Asal berani ya, asal berani. Pokok wani biro. Ya, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Monggo kalau ada. Masalah itu masalahnya. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Kalau karyawan begini kan katakanlah gajinya kan sedikit Pak Ustaz. Kalau kita bayarkan itu perorangan itu kan otomatis nggak produktif. Nggih. Kalau kita kumpulkan katakanlah setiap bulan apa-apa itu nanti kalau sudah besar kita kasihkan. Kalau untuk jenis karyawan terutama yang gajinya 8 koma karena setiap tanggal 8 dia koma misalnya gitu ya. Ini enggak 8 koma, enggak 20 koma. Enggak, saya doakan semoga Anda sejahtera lahir batin, amin. Semoga Allah berkahi Anda semua, kita semua, amin Allah.
Jadi gini, seandainya mohon maaf nih, mohon maaf fakta lah di lapangan misalnya kecil sekali zakat bapak misalnya. Jadi kalaupun misalnya dari totalitas nisab bapak itu sebut saja sekarang nisabnya kan kalau zakat itu 20 dinar kan. 20 dinar itu bangsa sekitar 90 gram emas. Nah, misalnya emas itu harganya 500 atau 45 juta. Sebelah gaji bapak ada 50 juta setiap tahunnya. Nah, itu belum dipotong operasional kehidupan sehari-hari. Kadang ya nggak sampai segitu uangnya, malah nggak mencapai nisab, akhirnya cuma sedekah aja, nggak zakat, belum mencapai nisabnya. Tapi kalau mencapai nisabnya sebut saja 50 juta misalnya, dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5% itu seperempat dari sepersepuluh. 5 juta kan sepersepuluhnya dibagi 4, berarti berapa? 1.250.000-an itu nggak bisa produktif kalau angkanya cuma segitu. Nah sudah, kalau gitu solusinya gampang Pak, digabung aja. Jadi kalau bisa perusahaan ini punya badan amil zakat. Jadi misalnya ayo siapa yang mau zakat pada setiap kali ada zakat atau infak sedekah dihimpun, diharapkan terkumpul banyak sehingga karenanya bisa dibuat untuk memberdayakan banyak orang. Yang saya lihat langsung praktek itu di PLN. PLN itu dana zakat yang terhimpun tuh besar sekali. Pada level PLN tingkat kayak Kota Bekasi aja yang saya tahu, yang saya pernah ngisi kajian di PLN itu anak asuh yang didanai dari dana zakat orang-orang PLN itu sudah sampai kuliah, ada yang sampai sudah bekerja. Itu padahal itu baru PLN di tingkat kota, belum yang tingkat pusat yang sampai dananya sampai miliaran bahkan ratusan miliar itu. Nah, jadi kayak Fokusindo ini kalau bisa ada badan amil zakatnya atau badan amil infak dan sodakohnya, sehingga diharapkan terkumpul banyak kalau mau. Tapi kalau Anda di kampung sudah ada RT RW yang ngurus, cuman gini Pak masalahnya, amil lokal kita kecenderungannya pembagian zakatnya itu BLT Pak, bantuan langsung telas. Iya, bukan tidak ada sih, jarang ada amil yang punya kesadaran untuk memberdayakan dalam bentuk produktif itu. Tapi sebenarnya 1.250.000 itu bisa juga sih produktif, asalkan kita tahu sasarannya. Sambil contoh gini, saya tahun kemarin, Idul Fitri tahun yang kemarin ini, saya ketemu dengan seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini, saat saya di kampung ya, saya tanya, berapa gajinya sampean per bulan? Kalau gaji saya sih murah, 300.000. Tukang sapu sekolah, njogo sekolah, resik-resik sekolah, bayarannya saben wulan mung pira 300.000. Saya tanya, itu cukup itu? Kalau gajinya sih nggak cukup, tapi oleh sekolah saya diberi kesempatan untuk jualan ciki-ciki itu loh, jualan ciki-ciki, makanan-makanan ringan anak-anak itu loh. Itu cukup bahkan lebih untuk modal hidup setahun itu. Terus kemarin orang itu cerita, ini libur sekolah lama ini, berapa bulan gitu libur sekolah itu kan, ini modalnya sudah habis kata dia. Jadi saya nggak tahu mau mulai lagi bagaimana. Saya tanya berapa modalnya, nggak banyak, 500.000. Jadi untuk memulai dagang lagi ciki-ciki itu cuma 500.000, tapi itu cukup untuk makan 1 tahun. Jadi kalau kita ketemu orang kayak gini, kita kasih aja 500.000 lebih lah, berapa gitu untuk dia dagang. Itu sudah produktif itu. Lumayan lah untuk hidup setahun dia itu, asal libur sekolah jangan terlalu lama lagi. Kan lumayan itu produktif, solutif lah paling enggak, walaupun enggak banget lah istilahnya. Saya pernah juga, kalau ini beberapa tahun yang lalu, agak lama, saya keliling-keliling di daerah Muara Gembong, pinggiran Kota Bekasi. Ketemu beberapa orang petani yang gagal panen karena tidak tahu ditipu atau bagaimana, rabuknya itu, pupuknya itu pupuk yang ternyata menjadikan padi itu warnanya merah. Jadi pedagang nggak mau beli, akhirnya mereka gagal panen. Persoalan mereka adalah mereka mau nanam lagi nggak punya modal di daerah pinggiran Kota Bekasi itu. Jadi mau nanam lagi itu mereka nggak punya modal. Saya tanya, berapa modalnya untuk sekian hektar sawah itu, untuk sekian petak kalau bahasa mereka itu berapa? Jawabannya 600.000. Ya udah kita kasih aja 600.000 lebih lah pokoknya untuk mereka bisa bercocok tanam kembali. Dan masya Allah, salah satu dari yang dengan izin Allah saya bantu itu, dengan izin Allah itu umroh tahun ini.
Iya, Masya Allah. Itu beberapa tahun yang lalu. Dari hasil panen itu dia nabung rupanya. Nabung, distorkan. Bisa umroh tahun ini, suami istri. Masya Allah. Masya Allah. Itu dari 600.000 itu. Seingat saya itu 600.000. Masya Allah ya. Nah itu Pak. Jadi kalau kita dengan izin Allah ketemulah dengan orang-orang yang begitu, lumayan Pak. Nggak terlalu banyak yang bisa kita keluarkan. Ya tidak terlalu banyak yang kita keluarkan, tapi manfaat produktifnya luar biasa. Jadi ada beberapa orang itu yang memang nggak butuh modal banyak, tapi bisa produktif. Tapi ada juga yang kemenyek. Ya kalau cuma segini nggak bisa, ini nggak bisa, repot ketemu sama gitu itu. Ya sudah kasih aja lah kalau yang begitu. Tapi kalau Anda ketemu sama orang yang tadi itu ngomong apa adanya, jadi nggak dibesar-besarkan ngomongnya. Ya paling cuma 500.000, udah kasih aja. Ada yang ngomong 600.000 kasih, nyatanya produktif, Masya Allah. Betul produktif, Masya Allah itu. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Tadi perasaan ada Kang Sobihun di luar tadi. Ada. Oh ada ya. Oh. Ilham mana Ilham? Ilham nanya enggak? Wis. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah